Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, pada video kali ini merupakan video penjelasan lebih lanjut daripada video sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam video kali ini ada menganut unsur kepercayaan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan kepercayaan atau agama teman-teman semuanya. Dalam video kali ini memang kemarin saya berbincang-bincang dengan salah satu teman saya yang merupakan praktisi spiritual kebudayaan atau kepercayaan Jawa. Namun apabila teman-teman tidak sesuai dengan kepercayaan yang dianut atau keagama teman-teman semuanya, kita bisa memandang dari segi usaha saja teman-teman ya. Memelihara burung perkutut tentunya bisa juga sebagai peluang usaha. Misalkan kita mempelajari yang istilahnya ada katurangan itu kan dalam burung perkutut bisa dikenali dari ciri-ciri fisik yang tidak melulu menggunakan spiritual atau goib ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memelihara burung perkutut dengan menilai segi fisiknya, kemudian bisa kita jual kembali kepada orang-orang yang mungkin percaya dengan hal tersebut. Tentunya akan bisa menjadi peluang bisnis. Nah, dalam step memandikan atau penjinakan ya, memandikan dan menjinakan burung perkutut serta istilahnya buat suaranya ngeplong itu, nanti mungkin ada yang bisa dibedakan dari teman-teman semuanya apabila yang tidak percaya. Seperti misalkan nanti ada menggunakan dupa dan bunga, nah itu mungkin bisa dihilangkan. Yang step-step seperti itu atau langkah-langkah yang seperti itu bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan air biasa. Oke, tanpa lebih lama lagi, mari kita simak untuk prosesi memandikan, menjinakkan dan pengeplongan suara. Ini versi dari teman saya yang merupakan praktisi spiritual kebudayaan Jawa. Bagi teman-teman yang tidak berkenan, monggo silakan jenengan atau teman-teman semuanya diakali bagaimana caranya biar sesuai dengan kepercayaan teman-teman semuanya. Yang pertama, kita sediakan 2 buah ember atau baskom, kemudian diisi dengan air hangat, suam-suam kuku. Lalu karena ini menggunakan kepercayaan Jawa ya, ini diberikan atau ditaburi dengan bunganya itu yang biasa buat kalau orang Jawa itu nyekar atau ziarah kubur ya, bunga-bunga seperti itu. Kemudian istilahnya ini ada bakar dupa juga, biasanya yang digunakan para praktisi kepercayaan Jawa jumlahnya itu ganjil ya, antara 5 atau 7 ya, yang sering digunakan angka-angka yang itu. Kemudian setelah dibakar, kita siapkan burungnya. Ini kebetulan burungnya burung contoh ya teman-teman ya, burung yang masih giras atau belum jinak. Jadi memang tujuannya itu untuk menjinakkan, tujuan utamanya untuk menjinakkan burung-burung yang masih giras. Dan juga nanti ada sesi untuk mengeplongkan suara. Nah, dalam memandikan ini nggak harus satu-satu per burung satu ya, bisa langsung 3 burung sekaligus bisa. Nah, ini ada air yang pertama itu air yang sudah ada samponya, biasa menggunakan sampo biasa teman-teman. Setelah disiram si burungnya itu dengan menggunakan air hangat tentunya, dan yang bercampur dengan sampo, kita sudah bersihkan sampai ya kira-kira bersih.
Kemudian kita cek bulu-bulunya, sayap, kedua sayap dan ekor. Ini kebetulan burung ini banyak sekali bulu-bulu yang rusak, terutama di bagian ekor. Bisa kita cabuti. Nah, kalau menurut teman-teman istilahnya masih belum berani, nggak harus sekaligus dicabut semuanya teman-teman. Misalkan sekarang ini banyak banget bulu-bulu yang rusak di bagian ekor maupun sayap. Kita cabut sebagian dulu nggak apa-apa, nggak harus semuanya. Kemudian mungkin 1 atau 2 minggu lagi, kan ada proses memandikan ya. Proses memandikan ini kalau kata teman saya itu yang lebih bagus tuh seminggu 2 kali, agar burung semakin jinak dan tidak takut kepada orang. Begitu. Nah, nanti kita bisa mengulangi kembali di jeda 1 minggu atau 2 minggu, kita cabut bulu lagi yang masih rusak begitu. Kalau misalkan bulu yang rusak itu terlalu banyak. Ini yang rusak kebetulan di bagian ekor ya. Setelah bulu-bulunya sudah kita cabuti, kemudian beralih ke baskom yang kedua, ini untuk pembilasan dan perendaman. Perendaman ini biasanya antara 10 sampai dengan 15 menit paling lama. Ini nggak perlu khawatir masuk angin teman-teman, karena nanti setelah ini akan diberikan jahe atau rempah-rempah ya, rempah-rempah. Bisa pakai bawang putih juga untuk memperlancar dan membuang lendirnya. Dan selama masa perendaman ini apabila ada banyak burung yang kita mandikan, bisa sambil dimandikan dulu burung yang lain sambil menunggu yang ini direndam sekitar 10 sampai 15 menit itu. Jadi nggak harus satu burung selama satu prosesi pemandian ya teman-teman ya. Ya, ini masih terlihat giras karena memang burung yang kita contohkan itu burung yang masih giras teman-teman, masih takut dengan orang. Sambil kita observasi sampai dengan burung itu tenang ya. Nanti kalau sudah sering dimandikan, burung akan tenang teman-teman. Ini sudah mulai tenang kelihatannya. Setelah dirasa sudah cukup untuk prosesi pemandian, nanti kita beralih ke prosesi pengeplongan suara dengan menggunakan rempah-rempah dan juga bawang putih. Kita cekoki ya, istilahnya dicekoki, dipaksakan makan aja. Ini selain untuk ngeplongkan suara, ini juga membuang lendir dan menghangatkan tubuh si burung itu. Nah, setelah proses itu semuanya selesai, burung itu nggak usah dimasukkan kandang dulu. Kalau bisa itu didekatkan dengan banyak orang yang ramai. Nah, jadi biar mental si burungnya itu bagus. Kalau misalkan banyak orang tamu bagaimana, itu mending didekatkan dengan orang-orang yang banyak aja atau keramaian. Jadi burung itu nggak takut teman-teman. Dan jangan langsung dijemur di bawah terik matahari. Ini boleh kena sinar matahari tapi tidak langsung kena teriknya ya. Kebetulan ini matahari sore hari, bisa dilakukan sore hari atau pagi hari, tapi jangan siang hari dan jangan dijemur di bawah terik matahari pas lagi panas-panas, jangan teman-teman. Nah, setelah diangin-angin begini ya, sampai kira-kira bulan sudah agak mengering dan didekatkan banyak orang, nanti setelah itu baru bisa dimasukkan ke kandang. Ya, demikian penjelasan yang lebih lanjut tentang prosesi pemandian dan penjinakan serta pengeplongan pada burung perkutut. Semoga video kali ini bermanfaat ya, setidaknya jadi mengetahui bahwa ada beberapa kepercayaan di Indonesia. Kita ya sebagai warga negara juga harus saling menghormati kepercayaan-kepercayaan tersebut teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Sapa Kebon.